Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi ini, kami kelompok 5 akan membahas berbagai aspek terkait stack, termasuk definisi dan konsep dasar, operator yang digunakan, prinsip kerja, kelebihan dan kekurangan, serta implementasi kode program sebagai ujian akhir semester mata kuliah struktur data. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang. Nah, dengan saya sendiri, Viola Putri Nurmadani, kemudian ada Elton John Kevin, Raisa Syahputra, Elisa Aryani, dan Adnan Alif. Nah, kemudian saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu definisi dan konsep dasar. Definisi. Stack adalah salah satu jenis struktur data yang digunakan untuk menyimpan elemen-elemen dengan cara yang mengikuti prinsip LIFO, yaitu last in, first out. Artinya, elemen terakhir yang dimasukkan ke dalam stack adalah elemen pertama yang akan dikeluarkan. Stack sering diibaratkan seperti tumpukan piring, di mana piring yang terakhir ditaruh di atas adalah piring pertama yang diambil ketika kita mengambil piring dari tumpukan tersebut. Bisa dilihat pada gambar, terdapat empty stack yang kemudian ditambahkan elemen pertama, ditambahkan elemen kedua, ditambahkan elemen ketiga, dan yang dikeluarkan adalah elemen ketiga yang masuk terakhir dan berada di atas tumpukan elemen tersebut. Gambar tersebut sudah mengikuti prinsip stack, yaitu LIFO, last in, first out. Nah, kemudian konsep dasar stack. Stack adalah struktur data yang sering digunakan dalam berbagai aplikasi pemrograman seperti pengelolaan memori, pemrosesan ekspresi aritmatika, dan implementasi algoritma rekursif. Dalam pengelolaan memori, stack menyimpan variabel lokal dan alamat pengembalian selama pemanggilan fungsi. Dalam pemrosesan ekspresi, stack membantu mengonversi dan mengevaluasi ekspresi dalam notasi infix, postfix, dan prefix. Nah, notasi infix. Pada notasi infix, operator ditempatkan di antara operan-operan yang dioperasikan. Kemudian postfix, yaitu reverse Polish notation. Di dalam notasi postfix, operator ditempatkan setelah operan-operannya. Kemudian ada prefix, yaitu Polish notation. Di dalam notasi prefix, operator ditempatkan sebelum operan-operannya. Nah, stack juga mendukung mekanisme panggilan dan pengembalian fungsi yang efisien dalam banyak bahasa pemrograman. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Elisa Aryani dengan NPM 23550610006. Di sini saya akan menjelaskan tentang operator yang digunakan di dalam stack. Yang pertama itu ada pop, yang kedua ada push, yang ketiga ada len, dan yang keempat ada isempty. Pop untuk menghapus suatu elemen, push untuk menambahkan atau memasukkan suatu elemen, len untuk mengembalikan ukuran suatu elemen, isempty untuk mengecek tumpukan sudah penuh atau masih kosong. Kemudian push, metode push dalam kelas stack berfungsi untuk menambahkan elemen baru ke bagian atas stack. Sedangkan void menunjukkan bahwa metode ini tidak mengembalikan nilai. Push adalah deklarasi metode untuk menambahkan elemen baru yang ingin ditambahkan ke stack. Kemudian yang kedua pop. Metode pop dalam kelas stack digunakan untuk menghapus elemen teratas dari stack. Metode ini memeriksa terlebih dahulu apakah stack kosong sebelum mencoba menghapus elemen. Jika stack tidak kosong, metode ini tidak menghapus elemen teratas. Kemudian yang ketiga yaitu len. Metode len dalam kelas stack digunakan untuk mendapatkan jumlah elemen dalam stack. Metode ini mengembalikan nilai bertipe integer yang menunjukkan jumlah elemen yang saat ini ada dalam stack. Kemudian yang terakhir yaitu isempty. Metode isempty dalam kelas stack digunakan untuk memeriksa apakah stack kosong. Metode ini mengembalikan nilai boolean true jika stack kosong dan false jika stack tidak kosong. Perkenalkan, nama saya Raisa Syahputra.
Lalu saya akan menjelaskan prinsip kerja operator stack. Jadi yang pertama ada operator push. Operator push ini berfungsi untuk menambahkan elemen ke akhir pada baris akhir list. Jadi untuk memasukkan elemen ke sebuah list, kita bisa menggunakan operator push. Untuk menggunakan operator push, kita bisa menuliskan seperti ini. Di sini ada list L yang sudah memiliki indeks A, B, C. Lalu kita ingin menambahkan elemen E ke list tersebut. Elemen D. Jadi kita dapat menambahkan append L.append D. Jadi L.append D ini berfungsi untuk menambahkan elemen ke akhir list L. Jadi yang sebelumnya hanya ada 3 indeks, yaitu A, B, C. Indeks pertama yaitu 0, maksudnya dalam list 0, 1, 2. Jadi kita menambahkan sebuah elemen lagi ke list yang sudah ada, yaitu elemen D. Jadi indeksnya bertambah menjadi 4. Dalam kasus stack, elemen paling belakang dianggap sebagai elemen teratas. Lalu pada operator stack pop, itu berfungsi untuk menghapus elemen teratas pada list. Jadi pop secara otomatis akan menghapus elemen paling belakang dalam sebuah list. Dalam kasus stack, elemen list paling belakang merepresentasikan elemen teratas. Jadi pada sebuah list L yang memiliki indeks A, B, C, D, untuk mengeluarkan atau menghapus elemen teratas pada list tersebut, kita mendeklarasikan dulu out sama dengan l.pop, lalu print out. Jadi pada list pertama, yaitu yang memiliki 4 indeks A, B, C, D, ketika kita menggunakan operator pop, yaitu untuk menghapus elemen teratas pada list, maka akan menjadi hanya A, B, C, dan D-nya hilang. Kemudian ada operator isempty. Isempty ini berfungsi untuk mengecek list L kosong atau tidak. Jadi di sini ada sebuah list L yang masih kosong. Lalu kita menambahkan sebuah elemen, yaitu menggunakan operator L, operator push L.append A. Lalu di sini ada operator isempty. Def isempty return L sama dengan kosong. Lalu print isempty. Hasilnya adalah false. Karena pada list pertama itu kosong, lalu kita menambahkan elemen A. Lalu sesudah ditambahkan elemen A, kita mengecek apakah list tersebut bernilai kosong atau tidak. Karena kita sudah menambahkan A, otomatis pada list tersebut berisi indeks A. Jadi L tidak kosong atau false. Yang kedua, list pada kondisi awal kosong, lalu kita menambahkan elemen A. Lalu kita menghapus elemen teratas pada list tersebut dan mengecek apakah list tersebut kosong atau tidak. Jadi hasilnya yaitu true. Karena pada list yang kosong, kita sudah menambahkan elemen A. Namun, setelahnya kita menghapus elemen teratas pada list tersebut.
Jadi posisinya habis atau kosong. Jadi ketika dicek dengan menggunakan isEmpty, maka hasilnya L sama dengan kosong atau true. Lalu yang keempat ada operator learn. Operator learn ini digunakan untuk mengecek atau menjumlahkan elemen-elemen pada list. Jadi print learn digunakan untuk menampilkan jumlah elemen dalam list dan memiliki fungsi mengetahui jumlah elemen stack yang dimasukkan. Untuk menampilkan jumlah elemen dalam list, dalam sebuah list yang memiliki indeks ABCD, kita akan mengecek menggunakan print len L. Lalu di sini ada indeksnya, ada listnya. List L yaitu memiliki indeks ABCD. Lalu kita mengecek print len L. Pada list L ada berapa elemen? Jadi karena ABCD, jadi list tersebut memiliki 4 elemen. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian kelebihan dan kekurangan dari stok. Yang pertama, kelebihan dari stok. Stok sederhana dan mudah diimplementasikan. Struktur data stok sangat sederhana dengan operasi dasar seperti push dan pop. Implementasi stok menggunakan array atau linked list sangat straightforward dan sering digunakan dalam pemrograman dasar. Kemudian ada efisiensi memori. Stok menggunakan memori secara efisien karena hanya menyimpan elemen-elemen yang diperlukan. Struktur data ini mengalokasikan memori sesuai kebutuhan, berbeda dengan struktur data lain yang mungkin memerlukan alokasi memori. Ini ada manajemen memori otomatis. Banyak bahasa pemrograman menggunakan stok untuk manajemen memori otomatis. Misalnya setiap kali sebuah fungsi dipanggil, sebuah stok frame baru dibuat untuk menyimpan variabel lokal dan informasi pemanggilan. Dan ada penggunaan luas dalam algoritma rekursif. Stok sangat bermanfaat dalam implementasi algoritma rekursif. Saat sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri, setiap pemanggilan baru ditambahkan ke stok hingga mencapai kondisi dasar. Selanjutnya, kekurangan dari stok. Ukuran stok yang terbatas. Stok biasanya memiliki ukuran terbatas yang ditentukan pada saat pembuatan. Jika terlalu banyak elemen ditambahkan tanpa dikeluarkan, akan terjadi stok overflow yang bisa menyebabkan program crash. Selanjutnya ada akses terbatas. Dalam stok, hanya elemen di bagian atas yang bisa diakses langsung. Ini berarti kita tidak bisa mengakses elemen lain tanpa mengeluarkan elemen di atasnya terlebih dahulu. Membuat stok kurang fleksibel untuk beberapa aplikasi. Ada kurang fleksibel untuk beberapa aplikasi. Struktur data lain seperti KW atau linked list mungkin lebih sesuai untuk beberapa aplikasi yang memerlukan operasi akses atau modifikasi yang berbeda. Stok hanya ideal untuk kasus LIFO, yaitu last in first out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik Pun. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Alton John Kevin dengan NPM 23150610118. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi kode program dari Stack. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai definisi dan konsep dasar dari Stack sendiri itu terdapat sebuah prinsip kerja di dalamnya yaitu last in first out atau yang bisa kita kenal dengan LIF. Yang dimana analoginya dapat kita gambarkan seperti tumpukan buku, tumpukan pertama, kedua, hingga tumpukan paling atas. Yang mana tumpukan paling atas merupakan tumpukan terakhir atau bisa dikatakan last in. Dan untuk mengambil buku pertama dari tumpukan-tumpukan tersebut sudah pasti buku yang paling atas lah. Sehingga ketika buku paling atas yang pertama kali ditaruh dan buku paling atas juga yang pertama kali diambil. Sehingga
Begitulah disebut dengan prinsip kerja dari stack, yaitu last in first out. Pertama kali diambil, terakhir kali ditaruh, dan pertama kali diambil. Baik, eh, berikut merupakan kode program dari eh, stack itu sendiri. Berikut merupakan kode program sederhananya, yang dimana bahasa pemrograman yang saya gunakan adalah C++. Dalam kode program ini, saya menggunakan struct dan juga 5 buah fungsi, 4 buah fungsi sesuai dengan operator-operator yang digunakan pada kinerja dari stack itu sendiri, dan satu buah fungsi yaitu void display atau fungsi display dengan tipe data void berguna untuk menampilkan output setelah uh, kinerja dari fungsi atau operator push yang telah dipergunakan pada kode program. Baik, saya akan menjelaskan mengenai fungsi pertama pada baris keempat, yaitu fungsi empty, is empty dengan tipe data boolean. Tentu saja tipe data ini membalikan nilai atau return value yang dihasilkan adalah true atau false, 0 atau 1. Yang di dalam fungsi ini mengambil uh, return items.empty, yang dimana untuk mengecek isi dari himpunan tersebut, mengecek nilai dari elemen-elemen pada himpunan tersebut apakah ada atau tidak. Sehingga bila ketika menjalankan program dan nilai elemen-elemen pada himpunan tersebut tidak ada, maka return value yang dikembalikan adalah true. Begitu juga dengan sebaliknya, bila terdapat elemen-elemen pada himpunan tersebut, maka fungsi tersebut atau fungsi isempty ini akan menghasilkan return value false. Kemudian ada fungsi push dengan tipe data void, yang dimana parameter di dalamnya ada sebuah variabel item dengan tipe data integer. Fungsi ini berguna untuk menimpa sesuai dengan prinsip kerja pada operator, yaitu stack itu sendiri menyimpan nilai-nilai elemen yang dipergunakan. Semisal saya memasukkan nilai integer, karena ini parameter yang dipergunakan adalah integer, sehingga saya akan memasukkan bilangan-bilangan untuk melakukan percobaan pada proses penjalanan program. Jadi ketika saya melakukan percobaan, 3 kali melakukan pemanggilan fungsi semisal, dan di dalam pemanggilan fungsi tersebut saya masukkan nilai integer yang berbeda, maka ketika saya menggunakan fungsi display untuk menampilkan output pada percobaan fungsi push ini sendiri, yang tampil secara berurutan adalah hasil percobaan dari pemanggilan ketiga 3 kali fungsi ini. Kemudian ada fungsi pop dengan tipe data integer, yang dimana di dalam fungsi ini ada sebuah struktur percabangan yang memuat bila semisal pop ini melakukan menjalankan program sesuai dengan kinerjanya, pop adalah memindahkan, sehingga akan memindahkan elemen terakhir dari himpunan elemen tersebut. Jadi semisal bahwa pada himpunan tersebut tidak memiliki elemen, maka struktur percabangan if ini akan jalan, yang dimana akan menampilkan output pop from an empty stack. Namun, bila isi elemen tersebut ada, maka akan langsung masuk ke inisialisasi terhadap variabel item dengan tipe data integer, dan akan mereturn nilai dari variabel item itu sendiri, sehingga akan memindahkan satu elemen terakhir dari himpunan stack tersebut. Kemudian untuk fungsi length ini sendiri dengan tipe data integer, ini berguna untuk mengatur lebar, untuk menghitung jumlah lebar dari himpunan itu sendiri. Di sini ada fungsi return item.size, size atau ukuran dari himpunan itu sendiri. Berapa jumlah yang dimiliki oleh himpunan tersebut pada elemen-elemennya. Kemudian yang saya jelaskan sebelumnya, fungsi display dengan tipe data void, yang mana di dalam fungsi ini ada struktur sebuah perulangan dengan menggunakan for. Jadi seberapa banyak fungsi push ini kita panggil, dia akan memanggil terus hingga fungsi push ke n yang kita coba. Baik, kita akan beralih ke fungsi utama. Di dalam fungsi utama, saya menggunakan 3 buah library. Library input IOStream, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa IOStream adalah input-output stream, input vector yang saya gunakan, yang mana di dalam vektor ini sendiri, itu di dalam itulah ada fungsi-fungsi yang sesuai dengan operator pada stack, yaitu push,
pop, isempty, dan lag. Kemudian saya menggunakan library include std except, yang dimana untuk mencegah terjadinya kesalahan pada program, yang dimana fungsi throw std.2.2 out of range ini sendiri merupakan fungsi yang berada di dalam library std except ini. Baik, pertama kita melakukan ini deklarasi terhadap struct ini. Jadi kita kembali membuat variabelnya, deklarasi terhadap stack, yang mana variabel stack ini pada ini deklarasi di fungsi utama juga sama dengan tipe datanya stack pada struct sebelumnya. Kemudian kita menggunakan fungsi push di dalam struct stack sebelumnya. Jadi stack push 1, stack push 2, stack push 3 sesuai dengan parameternya menggunakan tipe data integer, sehingga percobaannya dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian pada baris ke-10 terdapat std.2.2 cout. Pemanggilan output terhadap stack setelah push titik 2 ini adalah string. Kemudian pada baris ke-11 stack.display sesuai dengan fungsi ulangan yang akan melakukan pemanggilan terhadap percobaan fungsi stack.push sebelumnya. Jadi baris ke-7, 8, 9 ini akan jadi fungsi display ini akan melakukan pemanggilan secara berulang terhadap percobaan yang dilakukan pada fungsi stack.push baris ke-7 sampai ke-9 ini. Kemudian pada baris ke-13 itu sendiri ada pemanggilan output string terhadap elemen yang di pop titik 2 dan pemanggilan terhadap fungsi stack.pop. Jadi fungsi ini untuk menghapus elemen terakhir pada himpunan tersebut. Jadi sebelumnya telah ditambahkan atau ditimpa nilai integer 1, 2, dan 3. Setelah adanya fungsi stack.pop ini, maka dia akan menghapus elemen terakhir pada himpunan tersebut, yaitu integer 3. Sehingga nilai integer 3 ini akan dipindahkan. Jadi output yang menjadi hasil percobaan pada stack.display selanjutnya adalah hanya 1 dan 2 saja. Kemudian di sini pada baris ke-17 itu melakukan percobaan terhadap fungsi stack.isempty, yang mana untuk mengecek nilai pada himpunan itu bernilai kosong atau ada, yang mana std.2.2 cout pemanggilan output melalui string apakah stack kosong diikuti dengan fungsi stack.isempty. Jadi bila bila elemen pada himpunan tersebut ada, maka string akan melakukan yes, bila tidak akan no. Kemudian untuk jumlah elemen di stack ini melakukan pengukuran atau jumlah berapa elemen yang ada dalam stack itu melalui fungsi stack.length. Kemudian di akhir baris ke-20 adalah return 0 sebagai indikasi bahwa program telah selesai dan berhasil. Baik, sekianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf sebagai perwakilan dari kelompok 5 bila ada salah kata kami. Apabila ada jarum yang patah jangan simpan di dalam lemari. Bila ada salah kata dari kelompok kami, jangan simpan di dalam hati. Burung irian burung cendrawasih, kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih.